Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Dengan terpaksa Haruka Ito menyerahkan sahamnya kepada aliansi bisnis negara H. Sementara itu, Nicholas Thompson yang mendapatkan kabar itu, justru merencanakan sesuatu kepada keluarga Hun. Agar tidak penasaran, langsung saja, kita lanjutkan kisah Bang Harvey chapter 6555 sampai 6559. Chapter 6565. Sambil berbicara, Haru Miyamoto langsung berdiri, menendang Haruka Ito ke tanah, lalu menamparnya lebih dari belasan kali. Baji. Perwakilan York menghapus tanganmu karena dia sangat menghormatimu. Beraninya kamu berteriak padanya. Izinkan aku memberitahumu, perwakilan York dapat menghukummu apapun yang dia inginkan padamu. Kamu harus menderita untuk itu. Jika kamu berani mengatakan sepatah kata, aku melenyapkanmu dengan tanganku sendiri. Saat berbicara, Haru Miyamoto masih berada di tempat di mana Harvey York tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia terus-menerus mengedipkan mata pada Haruka Ito. Wanita bodoh. Tidak baik menyinggung makhluk jahat ini. Dari 6 sekolah besar di negara pulau, kecuali sekolah Shintoei, hampir semuanya sudah dijatuhkan oleh orang jahat ini. Bahkan termasuk master pedang dari generasi yang lebih tua. Perjalanan Shingen Tokugawa ke negara H adalah karena dia telah melakukan banyak persiapan dan hampir mempertaruhkan kekayaan nasional negara pulau selama 30 tahun ke depan. Jadi dia memiliki kekuatan untuk melawan Harvey York. Dan dia, Haru Miyamoto, benar-benar tidak memiliki kemampuan. Selain itu, Miyamoto percaya dengan sepenuh hati bahwa jika dia berani membela Haruka Ito hari ini, Harvey York akan menghapuskan dirinya secara langsung. Setelah menyelesaikan semua ini, Miyamoto berbalik dengan sepenuh hati, meletakkan tangannya di sampingnya, lalu berlutut lagi. Dia menurunkan alisnya dan berkata dengan ramah. Perwakilan York, tolong selesaikan masalah hari ini. Setelah mengucapkan kata-kata ini, para penonton semakin tercengang, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa setelah mendengar kata-kata Harvey York, Haru Miyamoto tidak hanya menerima hukuman, tetapi juga memiliki sikap yang rendah hati. Pada saat ini, kedutan mata Leighton Xavier akhirnya berhenti, dia menarik sudut mulutnya dan berkata, Perwakilan Miyamoto, apakah kamu melakukan kesalahan? Aku mendengar bahwa Harvey York akan diberhentikan oleh para tetua aliansi bela diri negara H. Dia yang disebut perwakilan dari aliansi bela diri negara H, sama sekali tidak memiliki cara untuk memobilisasi kekuatan tempur sekecil apapun dari aliansi bela diri negara H. Apa yang kamu takutkan padanya? Tapi kamu berbeda. Kamu adalah seorang jenius muda yang dapat memobilisasi kekuatan tempur dari 6 faksi utama negara pulau. Bagaimana kamu bisa berlutut padanya? Saat berbicara, Leighton Xavier terus mendukung Haru Miyamoto. Dia tidak bisa percaya bahwa Harvey York bisa begitu hebat. Jelas, dalam kesadaran Leighton Xavier, Haru Miyamoto sangat takut pada Harvey York, mungkin karena identitas Harvey York. Hanya saja Haru Miyamoto hendak memutar matanya ke langit saat ini. Lelucon. Apakah orang-orang negara H ini bercanda dengan diri mereka sendiri? Untuk bintang jahat di depannya, yang benar-benar menakutkan adalah dirinya sendiri, bukan identitasnya. Apakah orang negara H ini benar-benar tidak tahu, atau mereka pura-pura tidak tahu? Dengan mengingat hal ini, Miyamoto berkata dengan ekspresi serius. Tuan Xavier, aku sangat berterima kasih atas kemurahan hati kalian. Tapi di depan perwakilan York, kesalahan adalah kesalahan. Kamu tidak hanya harus mengakui kesalahanmu, tetapi kamu juga harus mengakui hukumanmu. Jangan mencoba membujukku. Siapapun yang membujukku hari ini akan bermasalah denganku. Implikasinya jelas. Artinya, Leighton Xavier tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Harvey York adalah satu-satunya yang bisa dihitung di tempat kejadian hari ini. Saat ini, Haruka Ito juga bereaksi. Dia menutupi wajahnya, tapi dia tidak lagi menatap Harvey York, tapi hatinya penuh ketakutan. Pengakuan sepenuh hati Miyamoto sampai saat ini hanya bisa menjelaskan satu hal. Itu adalah tingkat kengerian Harvey York, yang benar-benar melampaui kesadarannya Haruka Ito. Chapter R6566. Oke, Miyamoto kecil. Harvey York tampak acuh tak acuh. Tidak perlu terlalu hormat. Di antara penduduk pulau yang aku tahu, kamu bisa dianggap sebagai orang yang bijak. Haru Miyamoto tampak bahagia, dan berkata, Perwakilan York jangan bercanda. Kami orang pulau mengagumi budaya negara H, jadi tentu saja kami tahu bahwa mereka yang mengetahui urusan saat ini adalah seorang pahlawan. Semuanya hari ini, perwakilan York, seberapa puaskah kamu dan bagaimana kamu datang ke sini? Harvey York tersenyum, dan memandang Haruka Ito yang sedang berlutut di tanah saat ini, dan berkata, Sepertinya kamu benar-benar tidak menerima pelajaran dari apa yang aku katakan sebelumnya.
Ayo, ulurkan tangan yang baru saja menunjuk ke arahku. Haruka Ito mengulurkan tangan kirinya dengan wajah sedih. Harvey York berkata dengan ringan. Perwakilan Miyamoto mengatakan bahwa ketika kamu datang ke sini hari ini, kamu tidak hanya akan mengakui kesalahan, tetapi kamu juga akan dihukum. Maaf. Sebelum dia selesai berbicara, Harvey York mengulurkan tangannya dan meraih jari telunjuk kiri Haruka Ito. Krak. Dengan suara renyah, Haruka Ito mengejang kesakitan, wajahnya sangat pucat, tetapi pada saat ini, dia tidak berani memiliki sedikit pun kebencian atau ketidakpuasan. Demi perwakilan Miyamoto yang sudah begitu sopan hari ini, lupakan masalah ini. Namun, aku berharap dapat melihat dokumen transfer ekuitas Hexagon Group hari ini. Harvey York bertepuk tangan dan berbicara dengan ringan. Aku mengerti. Haruka Ito mengangguk berulang kali. Aku akan menyiapkan dokumen untuk transfer ekuitas hari ini. Transfer apa? Apakah kamu belum memindahkannya? Miyamoto bertekad untuk menjalankan kepercayaan kaki anjing sampai akhir. Dia menendang Haruka Ito ke tanah lagi, dan kemudian berkata dengan malu-malu. Perwakilan York, beri kami 2 jam. Setelah 2 jam, Hexagon Group akan mengeluarkan pengumuman resmi. Diumumkan untuk sepenuhnya meninggalkan kepemilikan aliansi bisnis negara H. Untuk saham itu, kami tidak menginginkannya lagi, aku akan menyerahkannya. Haru Miyamoto awalnya ingin mengatakan bahwa ekuitas akan diberikan kepada Harvey York, tetapi melihat tatapan acuh tak acuh Harvey York, dia menahan kata-katanya. Karena dia tahu bahwa Harvey York tidak menyukainya sama sekali. Kerja yang baik. Harvey York melangkah maju, mengeluarkan tisu dan menyeka dahi Haru Miyamoto. Kembalilah dan beritahu Shingen Tokugawa. Jika dia tidak ingin mati di puncak kota terlarang, dia bisa berlutut di gerbang aliansi bela diri negara H selama 3 hari 3 malam. Mengerti. Miyamoto mengangguk terus-menerus. Shingen Tokugawa, bagaimana dia bisa dibandingkan denganmu? Dia berani menyinggungmu, aku akan menamparnya. Aku akan membiarkan dia memahami kesenjangan antara kalian. Setelah mengatakan ini, Miyamoto bergegas pergi dengan sekelompok orang dari negara pulau dengan sepenuh hati setelah tatapan aneh dari para penonton. Seolah-olah mereka takut Harvey York akan melupakan apa yang baru saja dia katakan dan langsung membalas. Setelah Haru Miyamoto dan Haruka Ito dan yang lainnya pergi, Elric Stanton, Leighton Xavier dan yang lainnya memandang Harvey York dengan kesungguhan yang tak terkatakan. Semua orang bisa melihatnya. Setelah kejadian seperti itu, posisi Harvey York, presiden berikutnya, dapat dikatakan tidak dapat ditembus, dan tidak ada yang bisa melepaskannya. Pada saat ini, Harvey York berbalik, tersenyum pada Leighton Xavier, dan berkata dengan ringan. Wakil Presiden Xavier, menurut taruhan, apakah kamu ingin memberi kekayaan bersihmu secara langsung, atau apakah kamu ingin bertarung sampai akhir denganku? Secara pribadi, aku harap kamu bisa melawan saya sampai akhir, karena itu lebih menarik. Chapter 6567. Wakil Presiden Xavier. Karena kamu telah bertaruh dengan Presiden York, kamu harus mematuhinya. Masalah ini tidak mengharuskan Presiden York mengambil tindakan secara pribadi, aku akan mengawasi eksekusinya. Tanpa menunggu Leighton Xavier berbicara, Elric Stanton sudah berkata dengan benar saat ini. Jika ada orang seperti Presiden York yang akan memimpin aliansi bisnis negara H, dalam beberapa tahun bahkan dekade mendatang. Aliansi bisnis negara H kami ditakdirkan untuk menciptakan kejayaan yang lebih besar. Mulai sekarang, siapapun yang tidak cocok dengan Presiden York tidak akan berteman denganku. Mendengarkan kata-kata Elric Stanton, Leighton Xavier dan yang lainnya memiliki ekspresi putus asa di wajah mereka. Pada saat ini, mereka mengerti apa artinya berakhir. Harvey York melirik Elric Stanton dengan setengah tersenyum. Awalnya, dia berpikir bahwa jika Leighton Xavier ingin melawan, jadi dia harus memberinya pelajaran. Tapi ketegasan Elric Stanton membuat Harvey York tahu dengan jelas tentang apa artinya menjadi akar rumput. Setelah menyelesaikan masalah aliansi bisnis negara H, Harvey York dapat dianggap sebagai presiden saat ini. Meskipun dia tidak punya waktu untuk mengurus aliansi bisnis negara H sepanjang hari, dengan bantuan Journey Stanton dan kerjasama Elric Stanton, hal-hal di sini menjadi lebih sederhana. Ketika Journey Stanton menerapkan berbagai rencana yang telah dibuat Harvey York sejak lama, Harvey York terlihat merasa puas. Dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan, tetapi dia tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan terlalu banyak usaha di aliansi bisnis negara H. Pada saat yang sama, sebuah tempat yang berada di Wolsing terlihat seperti kota tua. Nicholas Thompson sedang berpatroli dengan seragam keamanan saat ini. Saat dia berjalan, dia melihat ke belakang. Sebagai generasi Raja Naga Dark Island, tempat kemunculannya pasti tidak sederhana. Jangan berpikir bahwa dia hanya seorang penjaga keamanan kecil di area luar, tetapi pada kenyataannya, dia telah berhasil menaklukkan seorang tuan muda dari istana kerajaan dengan geomansi yang sangat bagus dan teknik misterius.
Istana ini milik keluarga Hun di Wolsing. Dalam kognisi Nicholas Thompson, dia harus mendapatkan dukungan dari keluarga Hun di Wolsing. Belum lama ini, dia sudah mengetahui bahwa ada masalah dengan geomansi keluarga-keluarga Hun di Wolsing, dan nyonya tua keluarga Hun di Wolsing juga merasa mati rasa karena kejadian ini. Sebagai generasi Raja Naga Dark Island, Nicholas Thompson tidak hanya tak tertandingi dalam kekuatan tempur, tetapi juga tak tertandingi dalam kedokteran, metafisika, perjudian, dan lainnya. Dia yakin selama dia bergerak, dia dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini. Kemudian ambil kesempatan untuk berteman dengan generasi muda keluarga Hun di Wolsing. Setelah itu ambil salah satu dari 3.000 emas dari keluarga Hun, dan dia akan memiliki kesempatan untuk campur tangan dalam urusan keluarga Hun. Saat Nicholas Thompson hendak memasuki kediaman itu, ponselnya tiba-tiba bergetar hebat. Halo? Apa ada masalah? Nicholas Thompson melirik nomor di layar dan terhubung sesuka hati. Tuan Muda Thompson, maaf, aku mengecewakan harapanmu. Tidak hanya aku tidak membiarkan Nona Ito mengusir Harvey York. Nona Ito juga dipatahkan tangannya. Dan kekayaanku harus hilang dalam taruhan ini. Tuan Muda Thompson, kamu harus mengambil keputusan untukku. Apa? Nicholas Thompson tertegun sejenak, dan saat berikutnya wajahnya penuh amarah. Kamu tidak memenangkan aliansi bisnis negara H. Itu juga membuat wanita yang kusukai menderita kerugian besar. Kamu bahkan kehilangan seluruh kekayaan bersihmu. Sampah. Kamu benar-benar sampah. Meskipun aku tidak kekurangan uang, tetapi Harvey York, apakah dia ingin mati? Chapter 6568. Setelah memarahi Leighton Xavier sebentar, Nicholas Thompson memandang kediaman keluarga Hun dengan mata yang semakin dalam. Kali ini, dia kembali dari Raja Dark Island dengan modal terbatas. Merebut ibu kota dari beberapa raksasa di Wolsing adalah akar dari kepulangannya sebagai raja. Sekarang rencana untuk merebut aliansi bisnis negara H telah gagal, rencana untuk merebut keluarga Hun di Wolsing tidak boleh mengecewakan. Begitu dia memikirkan hal ini, Nicholas Thompson tidak kehilangan akal, dia lalu mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Keesokan harinya, keluarga Hun di Wolsing. Kemarin malam, Nyonya Hun di Wolsing tiba-tiba menderita penyakit serius, dan dia mengundang banyak dokter jenius di Wolsing dalam semalam, tetapi dia tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Seorang dokter ajaib yang sedikit mahir dalam geomansi mengatakan bahwa penyakit mendadak Nyonya tua itu mungkin ada hubungannya dengan geomansi. Pagi-pagi sekali, Firhun secara pribadi menelepon Harvey York lagi. Namun, setelah Harvey York bertindak 2 kali berturut-turut, sesuatu terjadi pada Nyonya Hun, sehingga para eksekutif keluarga Hun juga mengkritik perilaku Firhun. Sederhananya, selain mengundang Harvey York kali ini, keluarga Hun juga mengundang banyak pakar geomansi dari seluruh dunia dalam semalam. Harvey York tidak punya pendapat tentang ini. Dia juga cukup penasaran, dia jelas telah menyelesaikan masalah sepenuhnya, mengapa Nyonya Hun mengalami masalah lagi? Ketika dia sampai di gerbang keluarga Hun, Marley Hun sudah menunggu lamanya. Setelah melihat Harvey York, dia dengan sopan menyapa Harvey York dan membawanya ke aula samping. Di aula samping, saat ini, Harvey York dapat melihat banyak ahli geomansi sedang minum teh dan mengobrol. Dilihat dari pakaian orang-orang ini semuanya berdebu, jelas mereka baru datang dari tempat lain, dan sudah terlambat untuk berganti pakaian. Beberapa mengenakan jubah tau, beberapa mengenakan pakaian kasual, dan tampaknya ada banyak hantu, ular, dan dewa. Melihat adegan ini, Marley Hun sedikit malu dan berkata dengan suara rendah. Presiden York, ayahku dan aku awalnya bermaksud mengundangmu untuk datang dan melihat-lihat dulu. Tetapi karena Eridan, nenekku seperti ini. Ini adalah ketiga kalinya karena geomansi. Jadi, beberapa keluarga Hun senior merasa bahwa mereka harus mencari lebih banyak orang. Tentu saja, mereka tidak bermaksud tidak menghormatimu, tapi keselamatan dulu. Saat berbicara, Marley Hun hendak membawa Harvey York ke kursi utama untuk duduk. Harvey York tersenyum dan berkata, "Tidak, kita bisa menonton dari samping." Kemudian keduanya datang ke sudut dan duduk. Tidak lama setelah duduk, Firhun muncul dengan selusin pengawal. Karena Reginald Hun telah kembali ke Gunung Cygnus, Firhun memiliki keputusan akhir dalam semua urusan keluarga Hun. Pada saat ini, Firhun mengangguk ke arah Harvey York dari kejauhan, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Semuanya, aku tidak akan berbicara omong kosong. Ibuku mengalami 2 kecelakaan baru-baru ini karena geomansi. Hanya 2 hari setelah kembali normal, dia menderita penyakit serius lagi. Seorang dokter jenius mengatakan bahwa 80% mengalami kecelakaan karena geomansi. Jadi, kali ini, melalui keputusan bulat dari manajemen senior keluarga Hun di Wolsing kami telah mengundang para ahli dari seluruh dunia.
Itu karena seseorang memiliki kemampuan untuk secara langsung menyelesaikan masalah keluarga Hun. Ibuku sudah terlalu tua, dia mungkin tidak tahan terhadap beberapa tindakan. Dan aku berjanji di sini bahwa siapapun yang dapat menyelesaikan masalah ini, aku memberikan 20% saham atas nama pribadiku untuk berterima kasih kepada orang itu. Jelas, ketulusan yang ditunjukkan kali ini tidak sebaik yang diberikan kepada Harvey York sebelumnya, tapi cukup besar. Chapter 6569. Mendengar Firhun berbicara seperti ini, Marley Hun menatap Harvey York dengan ekspresi yang semakin malu. Meskipun ini adalah keputusan tingkat tinggi, itu juga menunjukkan bahwa tidak ada kepercayaan pada Harvey York, seorang konsultan geomansi. Tapi ini juga normal, Harvey York baru saja menyelesaikan masalah ini beberapa hari yang lalu, dan neneknya kembali mengalami kecelakaan. Sudah menjadi sifat manusia untuk mencurigai bahwa Harvey York hanya bekerja setengah-setengah. Harvey York tidak keberatan, tetapi menggelengkan kepalanya pada Marley Hun, menunjukkan bahwa tidak apa-apa, dan kemudian terus menyipitkan mata ke depan. Saat semua orang di lapangan mendengar bahwa Firhun akan memberikan saham 20%, mata mereka semua berbinar. Lagi pula, jika mereka memegang 20% saham, maka tidak peduli seberapa encernya di masa depan, statusnya sebagai pemegang saham keluarga Hun di Wolsing ditakdirkan untuk tidak berubah. Mereka tidak perlu melakukan apapun setiap tahun, dan mereka bisa mendapatkan banyak uang sambil berbaring. Adapun manfaat lain yang dibawanya, seperti perubahan identitas, dan masih banyak lagi. Jadi pada saat ini, semua Master Geomansi ini sangat bersemangat seolah-olah mereka telah minum obat. Tuan Hun, meskipun aku tidak tahu penipu macam apa yang melakukannya sebelumnya. Tetapi jika ada keluarga tertentu, itu pasti akan dapat menyelesaikan masalah keluarga Hun sepenuhnya. Tuan Hun, aku baru saja melihatnya dengan mata langit. Keluarga Hun tidak memiliki masalah besar, hanya roh jahat kecil. Jika aku mengambil tindakan, aku akan menjamin 10 tahun. Tidak, akan tidak ada masalah dalam 100 tahun. Hei, kata-kata semua orang pasti sedikit dibesar-besarkan. Para biksu adalah biksu, dan biksu tidak berbohong. Jika aku bergerak, aku dapat menyelesaikannya dengan satu tangan, dan Anda pastikan keluarga Hun dapat duduk dan bersantai, semuanya. Sekelompok Master Geomansi semuanya menyamar sebagai master saat ini, tetapi selain sikap penguasaan, mereka memiliki lebih banyak dorongan seperti meraih bisnis di pasar sayur. Lagi pula, siapapun yang bertindak lebih dulu akan mendapat prioritas. Dalam hal ini, setiap orang adalah musuh. Saat ini, tidak ada yang akan mundur. Semuanya, tolong dengarkan, ada sesuatu yang ingin aku katakan. Pada saat ini, seorang biksu besar yang mengenakan jubah emas keluar, memegang ikan kayu di tangannya, dan pada saat ini, dia bersikap seperti seorang biksu ahli. Melihat dia berbicara, mata penonton langsung tertuju padanya. Bukankah ini master legendaris dari kuil Warding di Wolsing? Kenapa biksu terkemuka ini juga ada di sini? Hehe, kuil Warding adalah perusahaan terbuka. Sebagai eksekutif senior kuil Warding, dia seharusnya tidak terlalu berminat untuk memegang saham keluarga Hun, bukan? Tapi dia benar-benar mampu. Kudengar dia pernah menekan kuil kuno dan istana bawah tanah yang digali sendiri. Sekelompok orang berbisik, jelas, master ini memiliki beberapa kemampuan, ditambah latar belakang kuil Warding di Wolsing, semua orang sedikit iri padanya. Harvey York juga meliriknya dengan penuh minat. Kuil penakal di Wolsing bukanlah tempat suci untuk seni bela diri. Tapi di dinasti feodal, seperti sekolah astrolog, itu adalah tempat yang ditunjuk oleh dinasti. Mereka pandai melantunkan sutra. Tetapi orang ini, dikatakan bahwa dia juga seorang tokoh besar dalam geomansi sebelum menjadi biksu. Kemudian setelah menjadi biksu, geomansi dan Buddhisme terintegrasi dan menjadi sangat kuat. Bahkan, dia pernah menjadi tamu para raksasa Wolsing.